Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Prabu di sini, pria antar benua. Kali ini saya ajak kalian jalan-jalan ke kota Osaka di negara Jepang. Di video-video saya sebelumnya, saya sudah mengajak kalian untuk jalan-jalan di Okinawa, di kota Nagasaki, dan Hiroshima. Nah, kali ini kita coba kunjungi kota ini. Sejak abad keempat, kota ini telah berkembang maju menjadi sebuah kota pelabuhan regional yang penting dan pernah menjadi ibu kota Kekaisaran Jepang pada abad ke-7 dan abad ke-8. Sekarang kota Osaka telah bertumbuh menjadi satu kota paling modern di negara Jepang. Terdapat banyak bangunan modern yang mengesankan. Namun, kota ini tidak serta-merta meninggalkan jejak budayanya. Bangunan-bangunan bersejarah dipelihara dengan baik seperti istana, kuil-kuil, museum-museum, serta galeri-galeri seninya. Sudah tidak sabar untuk jalan-jalan di kota Osaka. Namun sebelumnya teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dengan Prabu jalan-jalan terus di kota-kota berikutnya. Dan sekarang kita langsung menuju ke kota Osaka. Sawadikap, sampai di Minecraft. كيف حالكم؟ طارق إنش بسل السلام عليكم. نجسا. Gamar Jabal, Robor Zandebit. Manisma. Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! Konnichiwa, minasan. Ciao, come stai? Prego. Merhaba, nasılsın? Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Kota Osaka. Sebelum kita jalan-jalan di kota ini, mari saya ajak kalian untuk mengenal peta wilayah dan populasi di negara Jepang dan juga kota Osaka. Negara Jepang adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Terlihat di peta, negara ini terletak di ujung sisi barat Laut Samudra Pasifik. Lalu di sisi baratnya berbatasan langsung dengan Laut Jepang, dengan Laut Okhotsk di sisi utara, serta Laut Cina Timur dan Taiwan di sisi barat daya. Negara kepulauan ini memiliki wilayah yang meliputi 6.852 pulau dan diantaranya terdapat 5 pulau terbesar, mulai dari yang paling utara hingga yang paling selatan, yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, dan Okinawa. Sedangkan kota Osaka terletak di sisi barat daya dari Pulau Honshu, di mana terdapat Sungai Yodo yang mengalir luas menuju Teluk Osaka, lalu terbuka hingga ke Samudra Pasifik. Untuk populasi, kota Osaka mempunyai jumlah penduduk sebesar 2.691.000 jiwa menurut sensus di tahun 2015. Sedangkan jumlah penduduk negara Jepang saat ini sebesar 125.710.000 jiwa menurut sensus di tahun 2020. Dan untuk luas wilayah, kota Osaka memiliki luas 225,21 km persegi. Sedangkan untuk luas negara Jepang adalah 377.975 km persegi. Nah, itulah teman-teman informasi mengenai peta wilayah dan populasi dari negara Jepang dan juga kota Osaka. Sekarang saya ajak kalian untuk mengenal fakta menarik dari negara Jepang dan juga kota Osaka. Jepang adalah negara terpadat ke-11 di dunia, dengan sekitar 3/4 wilayahnya merupakan wilayah berkontur pegunungan. Wilayah Jepang diperkirakan telah dihuni oleh manusia sejak periode Paleolitik muda, yaitu sekitar 30.000 tahun sebelum Masehi. Menurut mitologi tradisional, Jepang didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7 sebelum Masehi. Beliau dikisahkan merupakan keturunan dari Ninigi, cucu dari Dewi Amaterasu atau Dewi Matahari. Sejak itulah sejarah kemonarkian Jepang dimulai, yang bertahan hingga saat ini. Kaisar Jepang merupakan seorang pemimpin keluarga kekaisaran dan juga kepala seremonial negara dari sistem monarki konstitusional Jepang. Selain itu, Kaisar Jepang juga sebagai pemegang kewenangan tertinggi di dalam agama Shinto. Namun fakta sejarahnya, peran Kaisar Jepang berganti-ganti antara peran simbolis seremonial dan peran seorang penguasa kekaisaran sebenarnya. Sejak berdirinya Keshogunan pada tahun 1192, Kaisar Jepang sudah jarang sekali mengambil peran sebagai panglima tertinggi dalam medan pertempuran. Tidak seperti kekaisaran yang berada di negara barat. Kaisar Jepang telah hampir selalu dikendalikan oleh kekuatan politik eksternal hingga berbagai tingkatan. Faktanya dari tahun 1192 sampai 1867, Shogun merupakan penguasa de facto Jepang, meskipun status jabatan mereka ditunjuk oleh sang kaisar. Setelah restorasi Meiji pada tahun 1868, Kaisar ada perwujudan dari sebuah kekuasaan yang berdaulat.
Namun saat ini, sistem pemerintahan negara Jepang adalah berbentuk monarki konstitusional, di mana status Kaisar Jepang hanya sebatas simbol negara saja, sedang sistem pemerintahannya dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini menjadikannya sebagai negara dengan tingkat perekonomian terbesar kedua di dunia pada tahun 1990, sebelum dikalahkan oleh negara Cina pada tahun 2010. Hari ini negara Jepang termasuk anggota PBB sejak tahun 1996, OECD, G8, dan juga anggota APEC. Dan sekarang saya ajak kalian untuk mengenal fakta menarik tentang kota Osaka, yang juga menjadi ibu kota prefektur Osaka. Kota Osaka adalah sebuah kota yang berada di wilayah Kansai. Kota ini secara tradisional dianggap sebagai pusat ekonomi Jepang. Pada periode Kofun di antara tahun 300 hingga tahun 538, kota ini telah berkembang menjadi kota pelabuhan regional yang penting. Dan pada abad ke-7 dan abad ke-8, kota Osaka sempat berfungsi sebagai ibu kota kekaisaran. Kota ini terus berkembang selama periode Edo dari tahun 1603 hingga tahun 1867, menjadikannya sebagai pusat budaya Jepang. Setelah restorasi Meiji, wilayah kota Osaka semakin meluas dan mengalami masa industrialisasi yang sangat pesat. Pada tahun 1889, Osaka secara resmi ditetapkan sebagai kota madya. Hari ini kota Osaka merupakan pusat keuangan utama di negara Jepang. Di kota ini terdapat Osaka Securities Exchange serta perusahaan elektronik multinasional seperti Panasonic dan Sharp. Nah teman-teman, tiba saatnya kita jalan-jalan di kota Osaka. Objek pertamanya adalah Osaka Castle. Osaka Castle adalah istana yang terletak di dalam Taman Istana Osaka. Istana ini merupakan bangunan peninggalan budaya yang dilindungi oleh pemerintah Jepang. Menara utamanya terlihat menjulang tinggi, menjadikannya sebagai landmark kota Osaka. Istana Osaka merupakan istana dan sekaligus benteng yang sudah digunakan sejak zaman Ajuchi Momoyama yang berasal dari tahun 1573 hingga tahun 1603 dan kemudian dilanjutkan ke zaman Edo. Istana ini terdiri dari menara utama yang dilindungi oleh 2 lapis tembok tinggi serta dikelilingi oleh 2 lapis parit. Parit bagian dalam dinamai Uchibori dan parit bagian luar dinamai Sotobori. Sedangkan air yang mengalir di parit istana ini berasal dari Sungai Yodo yang berada di sebelah utara dari Istana Osaka. Untuk memasuki Istana Osaka, kita akan melewati 2 gerbang besar. Yang paling luar namanya Gerbang Otemon atau Gerbang Besar. Selanjutnya ke gerbang yang kedua namanya Gerbang Sakuramon atau Gerbang Bunga Sakura. Dan sekarang kita sudah tiba di objek utamanya, yaitu Istana Osaka. Istana ini memiliki 5 lantai setinggi 42 meter. Hari ini Istana Osaka telah difungsikan sebagai museum yang berisikan pameran yang berkaitan dengan sejarah istana dan kota Osaka. Selain itu, di lantai paling atas terdapat area observasi untuk menikmati keindahan kota Osaka dan juga taman istana. Dari Istana Osaka, sekarang saya ajak kalian menuju ke arah selatan sekitar 4 km untuk mengunjungi objek berikutnya, yaitu Shitennoji Temple. Shitennoji Temple adalah salah satu kuil tertua di negara Jepang. Didirikan pada tahun 593 oleh Pangeran Shotoku. Beliau memiliki keyakinan iman yang kuat dan sangat mendukung pengenalan agama Buddha ke seluruh negeri Jepang. Kuil ini sempat terbakar beberapa kali, namun berhasil direkonstruksi dengan baik sehingga terlihat seperti bangunan asli dari abad ke-6. Setibanya, kita langsung memasuki taman dalamnya yang sangat indah, yaitu Taman Gokuraku Jodo, yang dirancang berdasarkan gambaran surga barat dari ajaran Sang Buddha Amida. Berikutnya kita kunjungi sebuah pagoda yang terdiri dari 5 lantai. Lalu ke pavilion emas utama yang disebut Kondo, tempat Pangeran Shotoku diabadikan dalam bentuk sebuah patung kanon.
Objek selanjutnya adalah Tempozan Giant Ferris Wheel yang berada di kawasan Harbor Village. Kali ini kita akan coba naik biang lala selama 17 menit untuk menikmati panorama dari Teluk Osaka dan sekitarnya, seperti Gunung Ikoma di sisi timur, Jembatan Akashi Kaikyo di sisi barat, Bandara Internasional Kansai di sisi selatan, dan Pegunungan Roko di utara. Biang lala ini dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli tahun 1997. Dan saat selesai dibangun, biang lala ini menjadi yang tertinggi di dunia pada masa itu. Uniknya, biang lala ini memiliki lampu berwarna yang bisa memberikan ramalan cuaca untuk hari berikutnya. Apabila lampunya berwarna orange, menandakan hari esok yang cerah. Lampu hijau menandakan hari berawan, dan lampu biru menandakan akan terjadinya hujan. Setelah selesai, kita bisa jalan-jalan di sekitar Harbor Village atau mengikuti acara cruise yang diselenggarakan oleh kapal pesiar Santa Maria, mengunjungi Legoland Discovery Center, atau mengunjungi Osaka Aquarium Kaiyukan, salah satu akuarium publik terbesar di dunia. Objek selanjutnya adalah Sutenkaku Tower yang berada di distrik Shinsekai, yang juga menjadi landmark terkenal lainnya di kota Osaka. Tingginya mencapai 103 meter dan dek observasi utamanya berada di ketinggian 91 meter. Menara saat ini adalah menara yang kedua, sedangkan menara aslinya bentuknya mirip dengan Menara Eiffel yang dibangun pada tahun 1912. Menara asli mengalami kebakaran pada tahun 1943. Setelah itu struktur bajanya dibongkar untuk digunakan sebagai keperluan perang. Setelah perang selesai, atas prakasa para warga yang melobi pemerintah daerah, akhirnya pada tahun 1956, menara baru berhasil didirikan oleh sebuah perusahaan swasta, yaitu Sutenkaku Kanko Company Limited. Hal yang unik sebelum kita tiba di Deck Observatory, ada sebuah karakter yang dinamai Biriken, yang dianggap sebagai dewa pelindung menara ini dan juga dewa kebahagiaan. Konon, kalau kita bisa melempar koin tanpa melihat dan koinnya bisa masuk ke dalam mangkuk kecil yang ada, maka kita akan mendapatkan keberuntungan. So, gimana? Penasaran? Nah, setelah tiba di Deck Observatory, kalian bisa menikmati pemandangan kota Osaka yang sangat indah. Setelah turun kembali, di sekitar menara ini banyak pilihan restoran dan juga toko-toko. So, acara bebas teman-teman untuk berbelanja dan kulineran di sini. Hari ini kita mengunjungi Universal Studio Jepang. Yes, kita akan bermain di sini sepuas-puasnya seharian penuh dengan wahana-wahana yang sangat menarik. Universal Studio Jepang dibuka pertama kali pada tanggal 31 Maret 2001 di tepi Teluk Osaka, dan menjadi Universal Studio pertama kali yang dibuka di luar wilayah negara Amerika Serikat. Taman hiburan ini berada di area seluas 39 hektar. Setelah melewati pintu masuk utama, acara bebas untuk menikmati berbagai petualangan seru yang terdiri dari 8 area, seperti Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, Waterworld, Amity Village, Universal Wonderland, dan The Wizarding World of Harry Potter. So, have fun and enjoy your time, teman-teman. Setelah puas bermain di Universal Studio Jepang kemarin, pagi ini kita mulai lagi jalan-jalan seru kita dengan mengunjungi Momofuku Ando Instant Ramen Museum.
Nah, tahukah teman-teman siapakah penemu mie instan pertama kali di dunia? Ayo, siapa? Inilah tokonya, namanya Momofuku Ando. Beliau adalah penemu mie instan pertama kali di dunia dan pencipta merek mie instan yang sangat terkenal, yaitu Top Ramen dan Cup Noodles. Beliau lahir di wilayah Chiayi, negara Taiwan pada tahun 1910 dengan nama aslinya yaitu Go Pei-ho. Pada tahun 1933, beliau pergi ke kota Osaka dan mendirikan sebuah perusahaan pakaian sambil kuliah ekonomi di Universitas Ritsumeikan di kota Kyoto. Lalu beliau mengubah nama aslinya menjadi Momofuku Ando. Pada tanggal 25 Agustus tahun 1958, di usia 48 tahun, setelah berbulan-bulan melakukan percobaan untuk menyempurnakan cara pembuatan mie instan, akhirnya Momofuku Ando berhasil menciptakan dan mulai memasarkan mie instan kemasan pertamanya dengan rasa ayam asli atau yang dikenal dengan chicken ramen. Setibanya di museum ini, kita langsung masuk ke dalam. Di lantai pertama kita akan disambut dengan pajangan berbagai jenis mie instan. Baru masuk saja sudah bikin lapar. Selanjutnya terdapat sebuah gubuk replika yang menggambarkan dapur praktek Momofuku Ando ketika meracik mie instan pada awalnya. Yang tak kalah menarik adalah terowongan mie instan. Di sini kita akan diperkenalkan bagaimana ramen instan telah berevolusi dari sebuah produk sederhana menjadi produk kegemaran global. Selain itu, di lantai ini kita juga bisa menonton film animasi Jepang klasik yang lucu, yaitu tayangan tentang siklus kehidupan mie dari awal hingga berada di dalam kemasan. Di lantai 2, kita berkesempatan untuk membuat mie instan sendiri. Pertama, kita diajak ke sebuah ruangan untuk menghias cup kalian masing-masing sesuai dengan keinginan. Setelah fase menghias cup selesai, kita akan diantar ke counter, di mana di sini kita dapat memilih satu kaldu dan 4 bahan tambahan dari berbagai bahan yang ditawarkan. Kemudian mie instan kita akan disegel secara rapi untuk dibawa pulang. Seru ya teman-teman? Berikutnya saya ajak kalian untuk mengunjungi Ohatsu Tenjin, yaitu sebuah kuil tua yang berasal dari tahun 700 Masehi atau sekitar 1300 tahun yang lalu. Kuil Ohatsu Tenjin adalah nama populer untuk kuil Suyuten Jinja yang terletak di kawasan Sonezaki di kota Osaka. Dikisahkan Ohatsu adalah seorang pelacur dan Tokube adalah seorang pramuniaga. Mereka saling jatuh cinta, namun pihak keluarga Tokube, yaitu pamannya, telah memilihkan jodoh untuk Tokube. Karena hubungan cinta mereka yang begitu kuat, mereka tidak ingin dipisahkan oleh siapapun. Mereka lebih memilih mengakhiri hidup mereka dengan cara bunuh diri agar bisa hidup bersama-sama selamanya. Itulah sebuah kisah cinta yang tragis ditulis ke dalam sebuah drama boneka bunraku yang berjudul Sonezaki Zinju, karya Chikamatsu Monjaimon, seorang penulis naskah Jepang yang hidup di antara tahun 1653 hingga tahun 1725. Sejak itulah kuil ini terkenal sebagai panggung untuk cerita kisah ini, dan nama populer kuil ini adalah Ohatsu Tenjin yang diambil dari nama tokoh Ohatsu, dan kuil ini sekarang dikenal sebagai kuil perjodohan. Sebagai hasil dari kisah legenda ini, banyak sekali pasangan muda-mudi yang datang kemari untuk berdoa agar hubungan mereka menjadi abadi. Dan tiba saatnya sekarang acara cuci mata, kuliner, dan berbelanja. Saya ajak kalian untuk berbelanja di kawasan Shinsaibashi dan Dotonbori. Inilah kawasan shopping tersibuk di kota Osaka, dengan berbagai pilihan toko dan butik dari merek terkenal. Semuanya ada di sini.
Selain itu, terdapat juga berbagai restoran yang akan memanjakan selera kalian. So, tunggu apa lagi teman-teman? It is now shopping time. Nah, demikian teman-teman jalan-jalan seru kita di kota Osaka. Dan sekarang ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan sehubungan perjalanan kita ke kota ini. Pertama, kita bicara visa. Untuk pemegang e-passport Indonesia, kalian tidak memerlukan visa Jepang untuk mengunjungi negara ini yang berlaku selama 15 hari. Namun bagi teman-teman yang masih menggunakan non e-passport, kalian wajib mengajukan perumusan visa Jepang agar dapat mengunjungi negara ini. Untuk persyaratannya, silakan hubungi Japan Visa Application Center dengan alamatnya sebagai berikut. Berikutnya kita bicara iklim dan cuaca. Kota Osaka dan sekitarnya memiliki iklim subtropis yang lembab, dengan musim dinginnya yang cukup sejuk dan musim panas yang lembab. Di musim dingin, suhu berkisar antara 5 hingga 10 derajat Celcius, di mana hujan salju jarang terjadi di kota ini. Di musim panas, udaranya panas dan lembab, di mana suhunya berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius, dengan puncak panasnya yang biasanya terjadi di bulan Agustus. Demikian teman-teman informasi mengenai iklim dan suhu udara di kota Osaka. Berikutnya kita bicara mata uang. Mata uang negara ini adalah yen Jepang dengan kodenya YEN. Saat ini 1 yen setara dengan 136,21 rupiah. Namun teman-teman, rate ini bersifat tentatif dan fluktuatif. Kalian mesti mengecek kembali rate ini menjelang hari keberangkatan. Demikian teman-teman jalanan seru kita di kota Osaka. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan bagi kalian yang penasaran kota mana yang ingin kalian kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, silahkan komen di bawah. Saya Prabu, pria antar benua.